Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Harum, NIM 1831 04 10 47, kelas PJKRC 2018. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi kesepahaman menentukan perspektif status peranan sosial wanita dalam olahraga. Langsung saja ke materi selanjutnya. Kata kunci yaitu stratifikasi sosial. Yang kedua, wanita. Dan yang ketiga, olahraga. Next, stratifikasi dalam sosiologi adalah mengelompokkan masyarakat berdasarkan tingkat-tingkatan tertentu. Next, olahraga merupakan aktivitas sosial, sama halnya dengan aktivitas dalam proses sosial yang menyebabkan terjadinya interaksi antara satu individu dengan individu yang lainnya, serta dengan lingkungan di mana individu berada. Dalam interaksi yang terjadi di antara partisipannya, melahirkan tingkatan-tingkatan tertentu atau stratifikasi sosial sebagai sistem lapisan masyarakat. Dalam stratifikasi sosial olahraga seperti adanya istilah, yaitu A. Olahraga elit, B. Olahraga masyarakat, C. Olahraga amatir dan profesional, D. Olahraga khusus pria dan olahraga khusus wanita. Nah, di sini wanita yang aktif berolahraga berarti dia terlibat secara intens dalam pola interaksi tertentu di masyarakat, sehingga masyarakat memberikan status kepadanya. Salah satu alat ukur stratifikasi wanita dalam olahraga adalah frekuensi keterlibatannya pada aktivitas olahraga dan prestasi yang telah dicetaknya. Selanjutnya, status wanita dalam olahraga. Status atlet yang dimiliki wanita merupakan usaha-usaha yang jadi terbuka sesuai kemampuan masing-masing dalam mengerjakan serta mencapai tujuannya. Setiap wanita berolahraga menginginkan prestasi dan derajat sosial dalam kehidupan di masyarakatnya, bukan sebagai pengakuan atas keberadaannya oleh anggota kelompok, melainkan sebagai salah satu tuntutan kebutuhan untuk harga dirinya dan atau self-esteem, teori kebutuhan menurut Maslow. Peningkatan status sosial. Wanita berolahraga memaksakan untuk terus memobilisasi setiap tindakannya. Mobilisasi peningkatan status sosial wanita berolahraga menurut Ralph H. Turner memiliki dua bentuk. Yang pertama itu kontes mobility atau mobility sosial berdasarkan persaingan pribadi. Yang kedua, sponsored mobility atau mobilitas sosial berdasarkan dukungan. Selanjutnya yaitu status wanita dalam olahraga. Yang pertama, tidak membedakan dalam pemberian penghargaan atlet pria dan wanita yang sama-sama juara dikelompokkan atau gender.
Yang kedua, meskipun ketika pertandingan putra sering melahirkan tindakan-tindakan yang lebih akrobatik, atraktif, skill tinggi dibandingkan kelompok putri. Terlepas dari itu, kelompok wanita berolahraga memang masih menempati porsi lebih rendah dari kemampuan pria. Yang keempat, bisa dikatakan wanita kalah star semenjak zaman Yunani dan Romawi sebagai perintis olahraga modern. Wanita belum memperoleh kesempatan yang luas dibanding pria, bahkan dilarangnya. Peranan wanita dalam berolahraga. Peranan merupakan dinamika dari status atau penggunaan dari hak dan kewajiban. Susanto 1985. Aspek dinamis kedudukan atau status Suekanto 1990. Sehingga apabila wanita melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Peranan wanita dalam olahraga mencakup 3 hal, yaitu yang pertama, meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang sesuai peraturan atau norma dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua yaitu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Yang ketiga, perilaku individu yang penting sebagai struktur sosial masyarakat. Maka sudah selayaknya seseorang wanita partisipan olahraga yang telah berbuat sesuai norma di masyarakat, berperilaku di masyarakat sebagai organisasi resmi dan tindakannya. Tidaknya olahraga adalah sebuah organisasi dan merupakan struktur sosial masyarakat, mendapatkan peranan sosial dari kedudukannya sebagai wanita yang berolahraga. Nah, selanjutnya, dalam interaksi sosial yang paling penting adalah melaksanakan peranan agar tidak terjadi ketimpangan antara peran dan kedudukan. Sering terjadi dalam dunia olahraga ketimpangan yang menyebabkan terjadinya ketidakmerataan kesempatan. Wanita hanya dijadikan faktor pendukung yang keberadaannya bukan prioritas, bukan utama. Seperti dalam beberapa kasus olahraga profesional, wanita hanya sebagai objek perlengkapan seperti umbrella gear di otomotif sport atau pemandu sorak dalam beberapa olahraga permainan. Selanjutnya yaitu ketimpangan yang lebih luas terjadi pada masyarakat partisipan tertentu, termasuk aktivitas olahraga lebih tepat dikatakan tuntutan dengan peranan yang tepat dalam menduduki status. Davis 1948 terjadi karena yang pertama, harapan masyarakat kurang memperhatikan tindakan sebenarnya atau sebaliknya. Yang kedua, apabila harapan masyarakat akan tidaknya diketahui akan tetapi waktu dan situasi tidak memungkinkan bagi individu yang bersangkutan. Yang ketiga, apabila pemenuhan harapan masyarakat di luar kemampuan individu.
Masyarakat olahraga Indonesia masih kuat dengan konsep kalah menang, bahwa suatu pertandingan hanya sebatas pemenang dan pecundang, sehingga identik dengan menyamaratakan status tanpa memahami peranan yang diemban. Dunia olahraga wanita lebih memperoleh kesialan karena kalah start dalam proses pembinaan olahraga wanita, sehingga tim sepak bola kita lebih banyak kalahnya. Tim bulu tangkis semakin terpuruk. Berpindahnya pebulu tangkis putri harapan kita ke negara lain. Ini semua adalah tren yang semakin memperburuk persepsi masyarakat terhadap aktivitas wanita berolahraga. Menurut Quackley 1990 bahwa wanita memiliki sedikit kesempatan dibanding pria, terutama di kota-kota kecil dan wilayah perdesaan. Materi selanjutnya yaitu yang lebih sering terjadi adalah kekurangan di antaranya dalam hal: yang pertama, persediaan dan pemeliharaan peralatan dan penyebarannya. Yang kedua, penjadwalannya pertandingan dan waktu latihan. Yang ketiga, kesepakatan memperoleh pelatihan. Yang ketiga itu kesempatan memperoleh pelatihan dan tutor akademik. Yang keempat, penugasan dan kompensasi pelatih dan tutor. Yang kelima, ketersediaan obat-obatan dan pelayanan latihan serta. Yang kelima, fasilitas publisitas bagi secara individu, tim, dan event. Harusnya Indonesia memiliki keuntungan kesempatan wanita berolahraga karena negara kita banyak dipimpin oleh kaum wanita yang secara karakternya psikis menonjolkan perasaan berkeinginan sama untuk mendapatkan penghargaan selayaknya pria. Kedudukan dan peran atlet di masyarakat menurut Dr. Pasiliki Abgerinodari dari Swiss dalam makalahnya. Yang pertama itu keberadaan atlet di masyarakat serta pribadi atlet sebagai individu dipandang sebagai bagian dari pola-pola sosial dan perasaan mereka dilandasi oleh peraturan yang berlaku. Yang kedua, individu yang hidup dalam suatu peranata sosial dan lingkungan masyarakat akan terlibat kegiatan dan tindakan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, sebagai individu yang rasional, seorang mampu mengevaluasi tindakan secara intelektual. Jadi, selayaknya kita memiliki kontribusi pemikiran agar status dan peranan wanita dalam olahraga memperoleh porsi yang lebih luas lagi, menyerupai yang diperoleh pria. Sebab bagaimanapun juga, suatu keberhasilan yang meningkatkan status bangsa di dunia internasional adalah buah kerja sama antara pria dan wanita. Sekiranya bangsa ini menghormati sejarah serta terus mengenangnya, kita diingatkan pada prestasi tertinggi yang diperoleh duta-duta bangsa dalam Olimpiade 1996. Saat pertama kalinya lagu kebangsaan Indonesia Raya berkumandang adalah buah kerja keras seorang wanita bernama Susi Susianti. Wanita juga yang menjadi perintis bagi KONI untuk terus
mencanangkan upaya mendulang medali pada olimpiade berikutnya. Menurut Queckly 1990, masih adanya mitos yang keliru dipegang oleh masyarakat seperti: yang pertama, keikutsertaan yang berat dalam olahraga mungkin menjadi masalah dalam menghasilkan keturunan. Yang kedua, aktivitas pada event-event olahraga dapat merusak organ-organ reproduksi atau payudara wanita. Yang ketiga, wanita memiliki struktur tulang yang lebih rapuh dibandingkan pria, sehingga lebih mudah mengalami cedera. Yang keempat, keterlibatan intens dalam olahraga menyebabkan masalah menstruasi. Yang kelima, keterlibatan dalam olahraga membawa kepada perkembangan yang kurang menarik, menonjolkan otot. Terlepas dari itu semua, bagaimanapun juga semakin banyak wanita yang menyukai kegiatan fisik, meskipun terdapat masalah terhadap fungsi reproduksi yang unik, tetapi manfaat bagi kesehatan dan pergaulan sosial jauh melebihi dari pengaruh-pengaruh yang merugikan yang terjadi selama ini. Kesimpulannya, yang pertama, pemberian status dan peranan sosial bagi wanita dalam olahraga hendaknya dapat dilakukan dengan bijak melalui pertimbangan kesesuaian antara apa yang mampu dilakukan sesuai hak dan kewajibannya. Yang kedua, mitos yang keliru seharusnya dibuang. Yang ketiga, tidak semakin menyudutkan status dan peranan wanita dalam olahraga. Yang keempat, sebagai pengayaan untuk mencari solusi, memberikan kesempatan yang lebih luas untuk menumbuhkan kembangkan seluruh potensi, serta terus mengejar ketertinggalan dari kaum pria dan kemajuan wanita di negara lain. Terima kasih. Cukup sampai di sini materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.